Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Aku ingin bejana-Mu Tuhan, jadilah suri kehendak-Mu dalam hidupku Yesus. Kau jadi seluruh kehendak-Mu
buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilikiku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kiranya Tuhan memberkati saudara pada hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ayat yang saya ambil pada waktu ini adalah dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Singkat saja yang berbunyi demikian. Follow me as I follow Christ. Ikutilah aku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Inilah perkataan Paulus untuk kita semuanya. Dari ayat ini kita belajar bahwa Paulus memiliki satu pribadi yang diikuti dalam hidupnya. Dan setelah mengikuti Kristus juru selamatnya, Paulus juga menawarkan kepada murid-muridnya, para orang-orang sejamannya, dengan mengatakan hal yang sama. Sebagaimana aku mengikuti Kristus, maka ikutilah aku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya Paulus memiliki sesuatu untuk ditawarkan dan diwariskan kepada orang lain. Nah, saya percaya bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh Paulus ini juga harus dilakukan dan dimiliki setiap orang percaya. Bahwa setiap orang percaya, orang tua, pasangan-pasangan, suami istri harus memiliki sesuatu untuk diwariskan pada orang lain. Paling tidak diberikan kepada anak-anaknya untuk dinikmati, untuk diteladani, dan sehingga anak-anak kita suatu ketika juga bisa mengatakan hal yang sama. Sebagaimana Paulus mengikuti Kristus, maka murid-murid yang mengikuti Paulus. Dan sebagaimana orang-orang tua kita mengikuti rasul-rasul, maka anak-anak juga belajar mengikuti orang tua. Demikian seterusnya. Dalam kesempatan hari ini, saya paling tidak akan memberikan beberapa catatan hal-hal apa yang bisa diteladani atau hal-hal apa yang bisa kita tinggalkan kepada anak-anak kita sekalian. Yang pertama, anak-anak tidak memiliki sesuatu pengalaman hidup. Kalau kita mengatakan kita sudah banyak makan asam dan garam, tetapi anak-anak kita
tidak demikian. Mereka hidup dalam dunia yang akan berbeda, yang akan tidak sama dengan kita. Ada sesuatu yang mereka ingin belajar dari orang tua, bagaimana orang tua itu mengatasinya. Yang pertama, orang-orang tua memiliki sesuatu yang untuk ditinggalkan. Kita biasanya orang yang dalam Tuhan memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan. Sebagaimana COVID tempo hari menyerang gereja, menyerang setiap orang, menyerang keluarga, dan kita toh bisa bertahan. Demikian juga kita harus memiliki pengalaman itu dan meninggalkan para anak-anak kita. Nah, ada beberapa catatan dan ini semuanya saya ambil dari kehidupan Yusuf. Yusuf ketika masih muda, dia tahu mengenai tujuan hidupnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa ternyata hidupnya tidak segampang seperti yang dia pikirkan. Dia melewati masa-masa yang susah. Tetapi sebagaimana seorang tokoh yang mengatakan bahwa demikian, seseorang yang memiliki alasan untuk hidup, biasanya orang itu akan mampu bertahan dalam keadaan apapun juga. Nietzsche mengatakan demikian. Dan ini terbukti, kalau orang memiliki alasan untuk hidup, dia akan sanggup untuk bertahan di tengah-tengah masa susah. Kita semua mungkin tahu atau ada yang tidak tahu, di Amerika ada seorang bintang film atau khususnya di bidang komedian yang bernama Jim Carrey. Jim Carrey sejak kecil menyukai acting. Umur 10 tahun dia bercita-cita memiliki dunia show sebagai seorang komedian. Tapi pada umur 14 tahun orang tuanya mengalami sesuatu masalah, kehilangan pekerjaan yang membuat keluarganya hidup di dalam mobil, dalam wagon dan berada di parkiran. Akhirnya pada umur 15 tahun Carrey melakukan komedi yang pertama dan diharapkan dia berhasil, tetapi ternyata dia gagal. Hancurlah apa yang diharapkan, namun dia tetap memiliki mimpi. Mimpinya ialah, tujuannya ialah dia akan menjadi seorang yang berhasil sebagai komedian. Nah, itulah sebabnya akhirnya dia pindah ke Los Angeles. Dan waktu di Los Angeles dia berada di sebuah parkiran, sebuah jalan yang tidak jauh dari rumah saya di Mulholland Drive. Dan di situ dia membayangkan sesuatu dan dia membuat sebuah cek untuk dirinya sendiri, uang senilai 10 juta US dollar, uang yang sangat besar pada waktu itu. Nah, ini dalam rangka dia tidak mau putus asa dan dia akan lewati segala kesulitan. Dan ternyata apa yang diharapkan itu menjadi kenyataan. Film pertama yang kita kenal, Dumb and Dumber, itu mewujudkan mimpinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang tua yang mengalami banyak pergumulan, kemampuan mereka bertahan, kemampuan mereka itu menghadapi masalah, kesulitan, itu menjadi sesuatu yang berharga untuk anak-anak kita, untuk generasi yang akan datang, untuk dipelajari. Anak-anak saya yang tahu bahwa masa lalu saya penuh dengan kesulitan, suka bertanya, bagaimana engkau bisa selamat, bagaimana engkau bisa melewati. Mereka ingin mendengarkan kita. Dunia yang akan mereka hadapi berbeda, tetapi tetap kesulitan adalah tetap kesulitan. Yang kedua, yaitu menolak kompromi. Dunia kita menawarkan banyak kompromi. Generasi muda mendapatkan tawaran-tawaran untuk kompromi. Dan kita pun juga pada waktu masih muda ada banyak tawaran-tawaran untuk kompromi. Yusuf juga mendapatkan untuk kompromi dengan penyelewengan, dengan dosa. Tetapi dia menolak itu semuanya sebab melanggar sebuah kesusilaan. Sebagai orang yang beriman, seringkali kita akan mendapatkan banyak tipu-tipu daya dalam segala hal. Di segala bidang tawar-menawar itu ada, tawaran untuk kompromi itu ada. Dalam pekerjaan, di dunia bisnis, di pemerintahan, bahkan sampai pernikahan pun juga ada tawaran-tawaran untuk kompromi. Orang percaya harus belajar
menolak sebuah kompromi. Belajar hanya menaruh harap dan percaya kepada Tuhan saja. Yang ketiga, yang orang tua mesti tinggalkan teladan bagi anak-anak kita. Orang-orang tua biasanya kita memiliki satu sikap yang berbeda, tidak sembrono. Kita selalu ingat bahwa kemungkinan baik maupun kemungkinan buruk itu bisa terjadi. Kita selalu bersikap waspada, dan ini banyak yang tidak dilakukan dan dimiliki oleh orang-orang muda. Berjaga untuk keadaan yang tidak terduga. Yusuf mengalami pasang surut dalam hidupnya. Dia baru dijual, dan setelah dijual oleh saudara-saudaranya, dia diangkat tinggi, lebih tinggi, bekerja pada Potifar. Tetapi ternyata dia tidak naik, dan kemudian naik dan naik terus. Tapi keadaan ternyata membuat dia bukan naik, tapi juga malah turun ke tempat yang tidak kalah susahnya, masuk di dalam penjara. Ya, itu suatu keadaan. Dan dalam keadaan-keadaan yang demikian inilah orang tua yang sudah melewati bisa meninggalkan kepada anak-anaknya. Kalau anaknya kelihatan berhasil, anak-anak muda sekarang cenderung segera menghabiskan, menghambur-hamburkan mereka yang mereka punya. Tetapi orang-orang tua, kita semuanya biasanya tidak hidup demikian. Kita selalu waspada bahwa keadaan itu bisa berubah. Siapa yang menyangka COVID-19 tempo hari itu bisa membuat hancur banyak keluarga, membuat hancur banyak bisnismen, membuat hancur banyak pedagang-pedagang kecil. Bukankah kita tidak mengharapkan itu semuanya? Bahkan gereja pun juga kena dampaknya. Dan ini sesuatu yang kita tidak bisa tolak. Ya, kita berharap Allah pelihara semua perjalanan hidup kita itu lurus, mulus terus. Tetapi ternyata tidaklah sedemikian. Dan setiap orang percaya yang mengerti akan perjalanan hidup itu biasanya waspada terhadap segala kemungkinan. Ada waktu untuk memang membeli, ada waktu untuk tidak membeli. Ada waktu untuk melakukan membeli dengan banyak sekali, ada waktunya kita membatasi. Nah, sikap yang demikian yang perlu juga diteladani oleh orang-orang dan generasi yang akan datang. Kemudian dari pelajaran Yusuf tadi, dan juga merupakan sesuatu yang seringkali dialami oleh banyak orang Kristen. Sepanjang perjalanan hidup kita, kita seringkali juga melewati masa-masa di mana kita ada kepahitan, pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman. Mungkin kita dikhianati, mungkin kita ditipu, kita diperlakukan tidak benar oleh orang yang kita baikin. Bahkan tidak jarang kita merasa dicurangi oleh orang-orang yang saudara seiman, menimbulkan luka, menimbulkan sakit hati. Nah, demikian juga yang dialami oleh Yusuf. Banyak pengalaman pahit yang dialami dari saudara-saudaranya, kemudian dari orang lain. Mungkin dia sempat dilukakan oleh orang lain, itu yang pernah dialami. Tetapi yang Yusuf lakukan ketika khususnya itu, pada saat dia berhasil, tidak pernah berpikiran dia itu akan membalas dendam. Dia punya alasan untuk sakit hati pada saudara-saudaranya. Dia punya alasan untuk sakit hati dengan orang yang melukai. Dia punya alasan untuk sakit hati dan balas dendam kepada orang yang pernah menzolimi, menipu, ya, menjerumuskan. Dia punya alasan, tetapi dia tidak memilih jalan itu. Dia menikmati kebebasan, dan kebebasan yang dilakukan itu yaitu ketika dia itu memberikan sebuah pengampunan. Nah, ini poin yang keempat ini, poin yang sukar, poin yang banyak sekali belum bisa dilakukan oleh orang percaya. Saya ketemu dengan orang-orang yang demikian, kalau sudah sakit hati sekali, dia tidak bisa untuk melupakan. Ya, tidak gampang dan tidak mungkin mengampuni. Bahkan ada saya mendengar orang yang mengatakan, sampai saya mati pun saya tidak akan melupakan. Walaupun Alkitab diajarkan bahwa kalau engkau tidak mengampuni, dosamu juga tidak diampuni.
Orang demikian masih mengatakan, saya enggak peduli saya diampuni atau tidak diampuni. Malah berkata demikian untuk mempertahankan sakit hatinya. Hidupnya tidak menjadi nyaman, dia pikir dengan begitu. Dia bisa memanjakan apa yang dirasakan dalam hati. Dia merasakan puas, dia pikir. Padahal dia adalah seorang yang sangat menderita, tersiksa. Sampai ketemu orang itu enggak bisa. Foto bersama pun tidak mau. Kumpul kalau ada orang yang pernah menyakiti, tidak bersedia lagi. Nah, hidupnya dalam penjara kebencian, dalam penjara amarah. Dan inilah yang menjadi pergumulan orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya seringkali tidak bisa melakukan itu. Dan anak-anak memperhatikan. Dan ini harus kita ingat. Orang tua yang belajar mengampuni seperti Kristus mengampuni. Orang tua yang rela menyangkal dirinya. Bahkan Yesus akhirnya mengambil keputusan dan melihat sesuatu yang positif dari semuanya itu. Maka diampunlah saudara-saudara yang dikasihi itu. Dan membuat dia sebagai seorang yang bebas dari segala yang memenjarakan, yang dialami seperti dialami oleh banyak orang pada saat-saat sekarang ini. Yang poin yang kelima, poin yang terakhir, yang berbunyi demikian. Ketika Yusuf sudah tua, dia mengingatkan dan dia mengatakan kepada orang-orang bangsa pada waktu itu bahwa kalau aku mati, memang tulang-tulangku tolong dipertahankan. Dan nanti kalau kalian itu kembali ke negeri perjanjian, angkat tulang-tulangku bawa ke negeri perjanjian. Nah, Yusuf mengajarkan bahwa supaya setiap orang percaya, bahkan orang Israel pada waktu itu, fokus hidupnya itu fokus pada the finish, pada bagian yang terakhir, bagian yang utama. Yusuf menyadarkan bahwa Mesir bukanlah tempat mereka selama-lamanya. Mereka memang menikmati kemakmuran, mereka memang menikmati kelimpahan. Mereka menjadi bisnismen yang berhasil, ternaknya dan sebagainya itu. Mereka tidak mau pergi sampai suatu saat keadaan itu berubah. Dan Yusuf sudah mengatakan, bangsa ini kalian semua harus kembali, sebab di sanalah Allah memanggil, di sanalah kita itu akan menjadi berkat sesuai dengan panggilan Tuhan. Fokuslah kepada panggilan. Saya dan saudara memiliki tujuan hidup. Dan tujuan itu bukan kita menikmati di dunia ini sampai melupakan yang penting. Tetapi ketika kita berada di bumi ini, kita tahu tujuan yang sebenarnya itu apa. Saya tidak bisa melupakan bahwa hidupku adalah anugerah Tuhan. Karena itu alasan bagi saya untuk hidup cuma satu, membesarkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan pada saat ini memberikan kekuatan saudara dan memberikan bekal pada saudara. Saudara masih punya kesempatan untuk membangun kepribadian, membangun fondasi kerohanian, dan memiliki kesempatan untuk menularkan, meninggalkan teladan kepada orang-orang atau generasi yang akan datang, yang membutuhkan bimbingan dari kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan selalu memelihara saudara dimanapun saudara berada. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk firman yang kami dengar, dan kiranya setiap orang pada hari ini boleh memulai hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Kiranya berkat Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kasih Allah Bapa yang dianugerahkan secara luar biasa lewat putranya Yesus Kristus, pemeliharaan dan penyertaannya lewat Roh Kudus bersama dengan anak-Mu dari saat ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.